Sidang dalam perkara tindak pidana korupsi nomor 62 dan nomor 63 khusus TPK 2022 pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Kelas khusus Jakarta Pusat atas nama para terdakwa Surya Darmadi dan Dr. Andes Haji Raja Tamsir Rahman MM dibuka dan dinyatakan terbuka untuk silakan penuntut umum hadirkan terdakwa Raja Karena terdakwa Surya Darmadi silakan masuk ke ruang sidang. Silakan, ada saksinya penuntut umum. Siap, ada yang mulia? Berapa orang? Total ada 8 orang yang mulia, ada 3 orang yang untuk seluruhnya. Yang Berapa? Ada 8 orang yang mulia. Yang hadir? Ya, cuman 5 orang itu untuk Pak Ahmad Ribraja yang sudah pernah kita periksa juga di sebelumnya waktu Pak Raja Tamsir tidak sakit, tidak hadir yang mulia. Oke, jadi sekarang saksi untuk Surya Darmadi. Yang untuk seluruhnya yang mulia. Oh, seluruhnya. Ada Oke. 3. Jadi untuk Surya Darmadi sama untuk Raja Tamsir sama ini saksinya. Sama yang mulia. Sama. Oke. Silakan maju Pak. Suruh maju. Oke. Saksi atas nama Syahrul. Silakan Pak. Saksi Yang atas merasa nama sebagai saksi maju ke depan. Julia Riaditan, F. Rinawati, kemudian saksi atas nama Insinyur Haji Ahmad Ribraja, Manak Tambunan, kemudian saksi Insinyur Selamat, Susen Waji, dan Rizal. Silakan Pak, duduk aja. Tolong ya, kabelnya jangan disinggung ya, kabel yang di kaki. Jangan dia kena hubungannya dengan di Pekanbaru dengan Raja Tamsir. Ya, jangan sampai. Yulia Riadita, Ibu. Kemudian Sianto Weta. Tidak, majelis. Tidak mau memberikan keterangan. Tidak, majelis. Ibu, ada 2 kemungkinannya. Bisa saja memberikan pembuktian terbalik. Terbalik begini dalam TPPU. Terdakwa bisa membuktikan harta kekayaannya berasal dari hasil tindak pidana. Pembuktian terbalik, jadi ada 2 keuntungan. Jangan mengundurkan diri aja. Coba dipikir. Ibu Yuli, ya beliau tidak keberatan untuk diminta keterangannya. Begitu majelis. Oh, Bu Yuli tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau si Tan ini, Kalau yang Sianto, dia keberatan untuk didengar. tidak apa-apa juga. Dikeberatan untuk didengar keterangannya. Ya sudah, tidak apa-apa. Bagi kami gini loh, kan sudah dalam pembuktian itu ada. Keterangannya di dalam BAP, walaupun tidak memberikan keterangan juga sumpah, tapi ada kesamaannya dengan keterangan, ada kesesuaiannya dengan keterangan saksi yang lain. Begitu kan keterangan itu terserah. Saya nggak memaksa saudara harus sebagai saksi, tidak. Mengundurkan diri silakan, mengundurkan diri. Gitu. Jadi fair aja, tidak ada tendensi apa-apa. Bagaimana? Tetap majelis yang Oke, keberatan Weta. keterangannya. Kamu keluar. Nah, tinggal ibu ini di dalam. Julia Riadi. Saudara saksi, saudara, hubungan saudara dengan terdakwa selain hubungan saudara, ya, itu apakah saudara juga ada hubungan misalnya kerja sama, bisnis dan lain sebagainya dengan terdakwa Surya Darmadi? Apa saja bisa disebutkan? Saya ada Bagaimana? Apa itu? Apa hubungannya? Apakah hubungan selain tadi hubungan saudara dengan terdakwa Surya Darmadi? Kan ini kan saudara kamu saudara. Nah, selain hubungan hubungan sebagai saudara kandung tersebut,
ada nggak saudara memiliki hubungan, apakah hubungan bisnis, kerja, atau bagaimana? Bisa dijelaskan kepada kita? Saya ada saham di perusahaan. Ada saham di perusahaannya Saudara Darmadi, seperti itu. Iya. Tepatnya perusahaan apa? Saya tidak ingat ya, satu persatu. Apakah perusahaan Saudara Darmadi yang saudara ada menanamkan saham di sana, itu saudara yang menanamkan saham atau bagaimana? Iya. Masih ingat berapa modal saudara waktu saudara menanamkan saham di perusahaannya terdakwa ini? Iya, ingat. Berapa? 1 juta rupiah. Berapa? 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Hanya sekali itu saja? Ada beberapa. Ada beberapa kali. Nah, saudara masih ingat dari kapan dan apa-apa aja perusahaannya? Saya tidak ingat. Tidak ingat. Iya. Nah, untuk dengan saudara menanamkan saham di sana, setahu saudara pemilik dari perusahaan atau pemegang saham dari perusahaan-perusahaan yang saudara invest di tersebut, itu siapa saja? Apakah saudara dengan terdakwa saja atau ada orang lain? Tidak ada ya. Hanya saudara dengan terdakwa saja. Iya. Saudara tahu berapa persen kepemilikan saham saudara, atau saudara hanya mengingat bahwa setiap perusahaan saudara menanamkan sebesar senilai 1 juta rupiah saja? Kalau saya cuma 1 juta rupiah. Hanya 1 juta rupiah saja. Ya. Sedangkan Pak Surya Darmadi berapa sahamnya? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Nah, kemudian dengan saudara menempatkan atau melakukan investasi di perusahaannya tersebut, nah posisi saudara di perusahaan itu sebagai apa? Saya tidak. Apakah dalam akte itu saudara misalnya ditunjuk sebagai komisaris, sebagai direktur, atau apa, atau hanya sebagai pemegang saham saja? Sebagai pemegang Saham. Nah, untuk perusahaan-perusahaan tersebut, ya, saudara setahu saudara itu bergerak di bidang apa? Kalau saya di perusahaan kelapa sawit. Perusahaan kelapa sawit. Nah, kemudian untuk saudara menanamkan saham saudara. Nah, waktu itu saudara diminta sama terdakwa atau bagaimana sehingga saudara akhirnya melakukan investasi atau penanaman modal di sana? Iya, saya diminta karena di perusahaan masih ada dua orang ya di satu perusahaan. Maksudnya bagaimana? Bisa dijelaskan, suaranya dikencangkan lagi lebih jelas. Ya. Disampaikan aja. Ya, di perusahaan itu mesti ada 2 nama. Mesti ada 2 nama. Kemudian sudah diminta oleh terdakwa untuk dimasukkan di sana seperti itu. Iya, benar. Nah, apa dampak atau apa akibat dari saudara melakukan penanaman saham tersebut atau prestasi yang saudara dapatkan dengan investasi tersebut, ada atau tidak? Saya Apakah saudara memperoleh keuntungan, dividen, hasil atau bagaimana? Ada tidak? ada Ada. Yang saudara terima itu dalam bentuk apa? bentuk rupiah. Bentuk rupiah. Enggak, itu apa? Maksud itu dalam bentuk rupiah itu apa? Apa itu keuntungan? Apakah itu hasil penjualan atau bagaimana? Saya tidak tahu ya. Tidak tahu. Dari mana saudara mengetahui bahwa saudara ada memperoleh hasil di sana? Iya. Kapan dan kapan itu? Saudara mengetahui, kapan saudara mengetahui, bagaimana saudara mengetahui, dan siapa yang memberitahu saudara? Saya dikasih, saya nggak ingat ya, nggak terlalu ingat. Tidak terlalu ingat.
Iya. Nah, apakah saudara pernah ikut, misalnya kan saudara sebagai pemegang saham nih, Iya. pemegang saham, berarti kan saham saudara hanya 1 juta dan kepemilikan sahamnya hanya 2 orang. Nah, apakah saudara pernah ikut misalnya dalam rapat umum pemegang saham atau lain-lainnya, atau dalam hal kebijakan, dalam corporate actionnya, saudara pernah terlibat? Tidak pernah. Rapat umum pemegang saham pun tidak pernah? Saya tidak pernah. Tidak pernah, kan di perusahaan yang saudara tanamkan tadi walaupun hanya 1 juta, Iya. tetapi kan pemilik sahamnya di sini kan cuma 2 orang ya, seperti itu kan? Iya. Saudara terdakwa, saudara Madi dan saudara. Iya. Nah, berarti hanya 2 orang pemilik saham, pemegang saham dalam perusahaan-perusahaan yang disebut hanya 2 orang. Iya. Nah, karena ini hanya 2 orang, nah saudara pernah ikut nggak terlibat dalam pengambilan keputusan, rapat-rapat, UPS dan lain sebagainya? Pernah ikut nggak? Iya, tidak pernah. Saudara tahu nggak bagaimana jalannya perusahaan tersebut? Tidak tahu. Tidak tahu. Kemudian dari hasil penanaman sebesar 1 juta saham tersebut, 1 juta rupiah, ya, 1 juta rupiah, 3 rupiah ya, bukan lembar saham ya. Iya. Nah, saudara dapat dividen berapa paling besar yang pernah saudara peroleh per tahunnya? Apa itu per tahun atau per bulan? Itu saya nggak terlalu ingat ya. Nggak terlalu ingat. Tadi kan katanya ada. Ada. Nah, ada itu berapa kira-kira saudara ingat? Saya pernah terima ada 200.000. Berapa? 200.000. 200.000 rupiah. Iya. Oh seperti itu. Saksi Ervinawati. Saudara saksi, saudara bekerja di mana? Di Bank Mandiri, Di Bank Mandiri mana, sebagai apa? branch manager di Bank Mandiri, Jakarta Palembang. Nah, ya saudara bekerja di Bank Mandiri yang di Palmator, seperti itu. Nah itu Bank Mandiri di sana sudah sejak kapan? Saudara di sana? Kalau saya di Bank Mandiri Palembang sejak Januari 2020. Oke. Nah terkait dengan Bank Mandiri, khususnya saudara yang di Palma Tower, itu apakah perusahaan-perusahaan saudara Surya Darmadi, saudara pernah menangani sebagai salah satu customer di Bank Mandiri? Iya. Iya. Nasabah. Sebagai apa dia? Nasabah. Sebagai nasabah. Nasabahnya secara pribadi atau secara perusahaan? Korporasi. Korporasi. Masih ingat saudara apa korporasi apa saja yang ada di Bank Mandiri tersebut? Kalau untuk datanya sesuai dengan BAP ya yang saya tahu, Sesuai hanya dengan BAP beberapa ya. PT saja yang disebutkan di situ. Ada Palma 1, Bencana Matani, Banyu Bening, Banjar Arus, Gerida Subur, itu ada semua di sana. Nomor rekeningnya itu ada berapa biasanya yang dimiliki? Apakah Enggak, hanya satu setiap perusahaan atau ada 2 yang rupiahnya dan dolarnya? Tidak selalu sih, tapi saya tidak hafal ya yang jelasnya ada apa saja, tapi ada beberapa. Jadi jelas Bu? Iya. Soalnya. Tidak jelas, tidak pasti tahu ada dolar atau ada rupiah di masing-masing PT. Oh gitu. Nah, untuk perusahaan-perusahaan tersebut, Bank Mandiri dalam hal ini, perusahaan-perusahaan tersebut sebagai nasabah, biasanya dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan Surya Darmadi tersebut untuk keperluan apa? Dalam hal apa ya? Ya, yang saya tahu ya ini terkait dengan operasional perusahaan. Untuk operasional perusahaan. Nah, kemudian terkait dengan rekening perusahaan-perusahaan tersebut, apakah saudara pernah menerima permintaan, apakah itu penyitaan atau pemblokiran dari penyidik dari Kejaksaan Agung? Ya, Itu untuk rekening yang mana saja, masih ingat? Bisa disebutkan? Eh, Kalau itu bisa disebutkan.
berapa ya, 3 kali kalau nggak salah sih untuk permohonan untuk penyitaan ya. Yang pertama atas nama PT Palma 1 ini bukan keluarganya atau? Iya, di apa sih secara umum aja? Ya, untuk yang pertama saya terima surat di tanggal 1 Agustus ya untuk PT Palma 1, Rencana Amal Tani, kemudian PT Banyu Bening Utama, yang keempat PT Panca Agro Lestari, yang kelima PT Segerida Subur. Kemudian untuk surat selanjutnya pemblokiran yang kedua ada beberapa juga. Yang pertama atas nama Bapak Surya Darmadi, kemudian Ibu Sheryl Darmadi, yang ketiga PT Aset Pasifik, keempat PT Darmex Plantation, yang kelima PT Kencana Amal Tani, keenam PT Panca Agro Lestari, ketujuh Palma 1, ke-8 PT Segerida Subur, ke-9 PT Banyu Bening Utama, 10 PT Deli Muda Perkasa, 11 PT Kali Agung Perkasa, 12 PT Mekarsari Alam Lestari, 13 PT Palma Niti Lestari, 14 PT Aditya Palma Nusantara, 15 PT Seranti Subur, 16 PT Palma Nusantara, Duta Palma Nusantara, 17 PT Darmex Plantation, 18 M1 Mahkota, 19 PT Johan Sentosa, 20 PT Kandis Mekar Lestari, 21 PT Mekarsari Alam Lestari, 22 PT Warna Jingga Timur, 23 PT Talut Kuantan Perkasa, 24 PT Dumai Balking, 25 PT Deli Muda Nusantara. Ini saya terima pada tanggal 22. Itu sudah dilakukan semua. Sudah. Dari apakah sudah mempunyai berapa nilai dari rekening-rekening yang sudah dilakukan penyitaan tersebut? Nilai Untuk pemblokirannya, saya tidak untuk yang sila. Tidak hafal pasti. Oh, tidak ada. Iya. Tapi itu sudah dilaksanakan oleh Bank Sudah. Mandiri ya. Dan posisi sekarang masih di mana posisinya sekarang? Posisi saat ini masih dalam status blokir pemerintahan. Nah, untuk rekening yang dimintakan oleh penyidik tersebut, ya, di Bank Mandiri, apakah memang rekening ini digunakan aktif dalam semua transaksi dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar? Tidak semua, karena beberapa sesuai dengan BAP saya yang kedua ya, itu ada rekening yang statusnya sudah dalam status close atau dalam status ya, berarti kalau yang sudah mati berarti Iya. atau memang tidak Iya. digunakan. Iya. Nah, maksudnya yang rekening-rekening yang yang aktif. Nah, kalau Saya tidak lihat secara detail ya mutasinya karena ya. Nah, kemudian untuk kan ada 5 perusahaan, ada Banyu Bening, Segerida Subur, Panca Agro Lestari, Kencana Amal Tani, ya kan, Palma 1. Nah, ini perusahaan yang bergerak di bidang sawit di Kabupaten Indragiri Hulu. Nah, tadi saudara mengatakan bahwa pembukaan rekening ini ada di Jakarta, seperti itu. ya betul. Jadi pembukaan rekening ini sebelumnya bukan di Palma Tower ya, di Jalan Menara Palma. Nah, di Jakarta juga Di Jakarta. berarti. Betul. Nah, yang membuka ini siapa? Apakah langsung dari perusahaan tersebut atau induk perusahaannya atau bagaimana? Kalau pada saat pembukaan saya tidak tahu ya, karena itu sudah lama sekali dan itu dilakukan juga di bukan cabang saya juga, di cabang Menara Palma. Nah, terus kemudian kalau untuk setiap transaksi, apakah untuk rekening-rekening tersebut tentu ada pihak yang diberikan akses untuk dapat melakukan transaksi atau biasanya pemegang spesimennya. Nah, untuk rekening-rekening ini, saudara bisa menyebutkan siapa saja pemegang spesimennya? Ya, untuk spesimen ini yang terbaru sesuai dengan yang terbaru ya. Iya. Karena kalau yang lama-lama biasanya yang di sistem sesuai dengan sistem. Untuk spesimen ini termasuk rekening karena berbeda-beda juga. Iya. Memang di BAP kan belum keseluruhan kalau nggak salah sebelum saya sudah sampaikan. Ya,
Jadi untuk PT Palma 1 nomor rekening 124,0087459 spesimen A Eka Fajarwati. Kemudian ada A juga aktif tentang kuliahnya. B juga ada Yeni Sagita Wijaya, D Grace Solaside, dan juga Syaril Darmadi. Kemudian untuk spesimen di nomor rekening 124 Melati Pusparani, Yuniati, Syaril Darmadi, dan juga Adil Darmadi. Ya, ini dalam jawaban saudara Ya. di pertanyaan nomor 7, Palma 1 yang tadi sudah sebutkan, ini kan ada Sianto, yang mendatangani adalah Sianto Wetan, Maman Suherman. Oh, itu pada saat pembukaan rekening. Oh, pada saat pembukaan. Iya. Nah. Berarti pihak-pihak yang memegang spesimen ini itu adalah orang-orang yang berdomisili di Jakarta semua. Berarti yang ada di Palma Tower seperti itu. Kalau posisinya di mana saya tidak tahu ya. Tapi Ya, kan harus ada pada saat transaksi. Ya kan transaksi itu kan selalu harus ada. Ya, Dan betul. ini kan Bank Mandiri di Palma Tower. Ya. Nah, transaksi kan sering dilakukan di sana. Berarti ini nasabah mungkin di atas prioritas lagi lah atau apa gitu kan. Nah, dalam transaksinya tentu harus ada spesimen yang sesuai dengan data yang saudara sebutkan tadi. Nah, itu biasanya setahu saudara itu yang menandatangani atau spesimen tersebut itu apakah dikirimkan dari perkebunan yang langsung dari guru atau memang dikuasai oleh pihak-pihak atau orang-orang dari terdakwa ini yang ada di Palma Tower? Tidak sesuai dengan spesimen. Jadi kalaupun di sana yang bersangkutan ada di luar kota, pasti harus dikirimkan. Namun kalau untuk transaksi memang jarang sekali dilakukan di cabang karena sudah dibekali juga dengan referensi. Oh, seperti itu. Iya, jarang. Ada tambahan ini? Satu ya. Ibu tadi menjelaskan di awal ini rekening-rekening ini digunakan untuk operasional. Iya. Ibu bisa memastikan itu dari operasional karena lebih sering penarikan. Oh tidak, bukan. Dari mana ibu menunjukkan? Ya kalau saya tahu itu operasional kan biasanya suka ada tulisan di keterangan transaksinya aja. Misalnya, Tapi tidak selalu saya semuanya itu operasional. misalnya apa? Pembayaran, ada kalimat pembayaran pupuk atau pembayaran apa seperti itu. Tapi ada pemasukan juga ya? Pemasukannya ada. Dari dalam negeri atau Kalau itu tergantung juga ya. Ini transaksi yang atas nama PT Nana dan lain. ya ini semua itu? Iya. Itu. Cukup ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Kira paham lah, jadi supaya mengerti nama lengkapnya apa? Isnur Agus Sudarmadi, betul Pak? Ya, betul. Ya. Lahir di Jakarta, umur 55 tahun, lahir 21 Agustus 67, benar Pak? Betul. Laki-laki Indonesia, tinggal yang Rijin. Gang Rijin. Rijin apa Rajin? Rijin, Pak. Rijin. Gang Rijin nomor 140 RT 6 RW 9 Jati Makmur Bekasi. Betul ya Pak? Betul, Pak. Agama Islam, pekerjaan PNS. PNS di mana? Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kementerian Keuangan, Bea Cukai. Bea dan Cukai. Bea Cukai Kantor Pusat. Kata besar. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai. Ya, Betul. betul, Pak. Pendidikan. Saudara kenal dengan Pak Surya Darmadi? Tidak. Tidak kenal. Kenal nggak dengan Raja Tamsin? Tidak kenal. Tidak kenal. Di saudara dihadirkan sebagai saksi ya. Ya. Disumpah menurut agamanya. Sedia Pak? Sedia. Berdiri Pak. Berdiri. Disumpah menurut. Ikuti lafaz sumpah yang saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk Pak. Nah, oke, bagaimana teknisnya Pak? Pak, kita ini periksa untuk Surya Darmadi, betul? Pak ini Pak. Betul. Nanti sama yang lagi marah atau diperiksa?
Bisa aja sebentar ya, cuma mencocokkan data doang. Iya, sebentar. Betul ya? Oke. Sekarang ini. Saudara terus sudah tadi ya. Saudara pernah diperiksa oleh penyidik tidak salah? Pernah. Kapan Pak? Tanggal berapa? Di sini datanya Selasa tanggal 2 bulan Agustus tahun 2022. Iya. Betul ya? Oke. Saudara diperiksa dalam perkara siapa? Ada nggak surat panggilan? Surat panggilannya ada. Sudah ada tadi. Sudah ada tadi. Nah, kaitannya dengan bea cukai apa? Terkait dengan permintaan data, ya. Permintaan Ya. data. Ya, Data apa Pak? data terkait dengan kegiatan dari perusahaan yang di apa? Oh. Terkait dengan Surya Dharma dan Surya Darmadi. Data-data ini ya. Ya. Ini ada data tabel ini. ya, betul. Ya. Ini semua data dari tahun berapa sampai tahun berapa? Dari tahun 2010 sampai dengan 2015. 2000? 2010 sampai dengan 2015. 2015 Ya. Data ini dari beberapa perusahaan. Sebentar ini. Pernah diinventarisir berapa perusahaan ini? Untuk kami menganut pemberitahuan self assessment. Self assessment. Jadi semua pemberitahuan diberitahukan kepada kami. Ya. Nah yang diberitahukan kepada kami adalah terkait apakah sudah memenuhi ketentuan larangan pembatasan, apakah sudah memenuhi pembayaran, atau melakukan pemeriksaan fisik dari barang itu. Ya misalnya kan ketentuan larangan pembatasan ada barang yang hanya boleh barang tertentu atau misalnya mengandung zat-zat tertentu sekian persen dan sebagainya itu dapat pemeriksaan fisik. Sebatas itu dilakukan oleh kami. Supaya tidak bingung. Ya. Jawab ya kan? Baik. Jadi begini maksud pertanyaan dari penasihat hukum itu. Apakah ada kewajiban dari bea cukai untuk menelusuri tentang barang itu barang legal apa tidak? Kalau secara sistem yang dilakukan oleh bea cukai Tidak ada. tempat prosedur Tidak ada kecuali barang-barang yang jelas melanggar ketentuan undang-undang. Ya. Khususnya heroin, Ya. narkotika. Ya. Itu tanpa diminta pun, tanpa apapun dicek pun itu tidak boleh dilakukan ekspor. Ya. Ya kan? Barang-barang terlarang. Ya, kecuali dengan izin. Kalau diizinkan oleh Kementerian Lembaga itu diberikan. Siapa pula yang mengizinkan kecuali untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Ya. Kesehatan harus izin dari Menteri Kesehatan. Betul. Panjang ceritanya begitu. Jadi yang dimaksud ini barang sejenis Pak. Umpamanya CBO, ya minyak kelapa sawit. Berarti minyak kelapa sawit secara umum tidak ada larangan Pak. Menurut ketentuan undang kan boleh saja diperdagangkan di luar negeri. Yang pertanyaan itu apakah barang ini yang boleh diperdagangkan itu diperlu juga ditelusuri keabsahannya. Kembali seperti keterangan kami yang mulia. Kalau ada dua prosedur pemeriksaan yaitu terkait pemenuhan ketentuan, yaitu ketentuan larangan pembatasan yang menjadi domain dari Pembatasan. Nah, terus menjadi domain dari Kementerian Lembaga terkait Ya. tes ke sistem kita. nah, Sepanjang mereka memenuhi itu ada perizinannya, misalnya kayak kuota, kayak boleh tidaknya, itu langsung ditarik oleh sistem kami, rekonsiliasi dengan pembayaran, baru langsung keluar pertukaran. ini tidak perlu juga ada surat-surat yang ilegal dari deponya berasal dari mana, depo apa, ada izin, tidak perlu juga sampai ke situ. Kami tidak Nggak ada sampai ke situ. Kecuali- tergantung kuota umpamanya, ya kan? Umpamanya ada kebijakan dari pemerintah supaya itu CPO tidak boleh diekspor. Ya, Umpamanya masuk dalam sistemnya. Ya. Begitu. betul. Jangan sampai pembenarannya dia mengesahkan, oh berarti ini barisakan oleh bea cukai, dan itu soalnya. Tahu saya maksudnya. Pertanyaan dari penasihat hukum. Oke, itu aja Pak. Baik, saya lanjutkan. Supaya tidak bingung ini, sesi. Ya. Baik, melanjutkan apa yang disampaikan majelis, kami mau konfirmasi sebetulnya sistem yang ada di tempat saudara, ya tempat saudara, ya suatu barang yang mau diekspor lah katakanlah, ya ada ekspor, ya kita tidak cerita pembatasan, ya kalau pembatasan kan ada kebijakan, ya seperti sekarang ada pembatasan
Ya, CVO tidak boleh ekspor dengan kualitas sekian banyak. Betul ya, ada ketentuan sekarang. Bukan itu yang saya katakan. Yang mau saya konfirmasi, sebelum barang itu dikirim, ya, katakanlah jenis, katakanlah sekarang, ya, CVO, ya, CVO ini mau diekspor, ya, diekspor. Sebelum itu diekspor, kemudian apakah tim bea cukai juga ya mendapat informasi dari surveyor yang menyatakan barang ini adalah barang yang sudah bisa diekspor tanpa ada gangguan hukum? Jadi kalau ini ada dua tahap. Yang pertama sebelum 2019 itu pemeriksaan kepada surveyor. Hasil dari pemeriksaan surveyor itu masuk ke dalam sistem dikirim sebagai pemenuhan ketentuan yang kami sebut tadi larangan atau batasan. Ya. Dari situ akan menarik ke bea cukai. Datanya untuk dijadikan sebagai rekonsiliasi apakah boleh diekspor atau tidak. Jadi boleh diekspor atau tidak. Nah, sejak 2019 saja sampai 2020 pemeriksaan itu dilakukan di laboratorium yang dikelola oleh bea cukai. Ya, tetapi untuk ketentuan apakah legal atau tidak dan sebagainya kita tidak sampai sana. Kita hanya melihat bahwa barang ini sudah memenuhi apa yang ada di Baik, dari SK Menteri Keuangan masih ada 112 perusahaan yang berusut Pak. 309 kena 313 potong 4 jadi 309 ya. Ya. Terima kasih yang mulia ya. Kalau masuk ke sini sih juga kami nanti Ya. ini seperti apa? mungkin perkebunan bisa tenggelam. Ya, bisa jadi. Habis. Oke, sidang kita tunda hari Rabu. Oh, hari Rabu ya. Ya hari Rabu Pak. Benar hari Rabu. Hari Kamis atau Rabu? Rabu ya. Kamis. Atau Kamis aja gimana? Dari pagi. Rabu ya. Ya Rabu tanggal sekarang 19, 20, 21, tanggal 21 ya. Penasihat hukum sudah ada lagi datang pagi. Untuk perkara Raja Tamsir, kita skor sidangnya sampai nanti jam 3 ya sidang. Ya jam 3. Oke? Mana siapa Al-Farizi? Oh ya. Kembali sama ya itu ya. Misalnya Pak Era, jaga kesehatannya. Siap. Sidang selesai. Untuk saudara selesai. Untuk Raja Tamsir, sidang kita skor sampai jam 3 Pak Raja Tamsir. Ya. Siap. Ya. Siap. Ya. Dalam